Ahlussunnah wa Syiah ala wujubi qital Muawiyah. Ya kan? Ya. Tuh. Ini kan gimana kayak gini nih, coba. Tapi di bagian yang lain kayak gini. Ahlussunnah ternyata berbeda dengan kalangan Ba'alawi. Begitu. Ba'alawi sendiri mengklaim bahwa memang berbeda pendapatnya Ba'alawi dengan Ahlussunnah. Kayak gitu kan lucu jadinya. Iya. Betul. Udah dikasih ini sudah puyeng udah Bin itu. Kelar sudah. Mau ngasih shock terapi, shock motor, shock mobil, terserah sudah. Ya mereka ini kan tidak merambah pada ranah itu, Ustaz. Mereka ini yang mereka pertahankan adalah fanatisme, itu loh. Mereka ini menafikan disiplin keilmuan. Yang mereka andalkan adalah husnudzon dan fanatisme. Jadi kalau untuk dalil-dalil atau kaidah atau ibarat seperti itu enggak akan mempan mereka, karena dalil mereka satu, fanatik, nggak ada. Makanya sengaku-ngakunya mereka terhadap Ahlussunnah, bau Syiahnya itu kental. Yang ditonjolnya Habibnya itu Bang, kalau nggak percaya dia nggak. Saya sebenarnya nggak bermasalah dengan kalangan Syi'i, dan saya juga tidak akan mengkafirkan kelompok-kelompok di luar Ahlussunnah. Saya nggak berani akan hal itu. Tapi ketika secara sore, ya kan, mereka ini jelas-jelas mencatut nama Ahlussunnah di situ, maka kita akan bantah itu. Oh iya, karena memang sudah ada perbedaan yang sangat kuat di antaranya gitu. Makanya kita harus membentengi dan mengkanter. Qad ajma'a Ahlussunnah wa Syiah ala qitali Muawiyah alaina. Coba. Ya Allah ya Rabb. Syiah dan Ahlussunnah bersepakat untuk membunuh Muawiyah dan keturunannya, begitu kan? Pendapat mereka? Enggak. Tapi di kitab yang lain kan tidak kayak gitu. Dikutip bahwa Ahlussunnah ini beda sama kita Ba'alawi. Kalau Ba'alawi memandang Muawiyah itu memang nasibi yang enggak suka terhadap kelompoknya Sayyidina Ali. Kayak gitu. Sementara Ahlussunnah menganggap bahwa ketika ada maki-makian itu tidak mengklaim Muawiyah sebagai nasibi, tapi memang itu rekayasa Rafidhah kayak gitu. Jadi menempatkan posisinya Ahlussunnah itu sesuai dari keinginan apa yang mereka pengen ucap di situ. Giliran pengen minta dukungan ngegas Muawiyah, minta gas kayak gitu. Giliran ingin mereka Sunni ini berbeda pendapat dengan Ba'alawi, beda kayak gitu. Intinya mencomot-comot aja seenak mereka kan gitu. Sejak kapan kita Ahlussunnah itu punya pendapat demikian? Sampai mengeksekusi sahabat Nabi, apalagi coba. Iya. Yang mereka itu sebenarnya mau bertakiyah gitu loh, tapi takiyahnya ketahuan. Yang namanya kebohongan ya pasti ketahuan. Artinya tidak jujur di dalam menyampaikan segala sesuatu. Dan kebohongan itu pasti terbaca. Terbaca dari apa? Dari mimik wajahnya, dari sikapnya, ya kan? Dari susunan kalimat yang digunakan. Itu terbaca semua. Kalau sudah kayak gitu, gimana coba Gibin? Pertanggungjawabannya. Apakah mau dikasih shock terapi kayak yang di video itu? Udah nggak betah dia Bang mungkin. Yang paling jelas tuh gini, saya pernah menyampaikan kepada Abu Kiai Haji Said Akil Sirat ya. Di dalam kitabnya itu, Ghayatul Qasdi wal Murad. Itu mereka ada perkataan begini. Ini tentang sahabat loh. Makanya dalam catatan buku saya tuh saya masuk kategorikan al-ihanatu lis-sahabah. Ini begini dia mengatakan. Manam butuh
ashabi Rasulillah illa ala suhbah. Tidak ada istimewanya para sahabat Nabi itu illa ala suhbah, kecuali karena mereka ini berpredikat sebagai sahabat Nabi. Walau kunna adroknahum lakunna min asbaqihim. Kalau seandainya saya hidup di zaman mereka, tentu kami ini lebih istimewa daripada sahabat-sahabat Nabi itu. Bahkan Itu kan sudah mereka juga itu kan sudah jelas mengklaim itu. dari Ba'alawi sendiri ini paling afdolnya Sadah. Oh iya, dalam ini Nah, itu. dalam Pokoknya dalam apa-apa kitab paling Ruyatul afdol. Farsidin. Dari segala aspek, dari segala sisi dan lini mereka paling abdol menurut pengakuan mereka. Ditulis Iya, bahkan sama kan. nasib mereka itu seterang matahari di siang bolong. Pas ditanya, langsung gelap gulita. Suram. Akhirnya rujukannya Al-Burqatul Musyiqah yang muncul di abad ke-10 awal atau 9 akhir. Makanya Dari ketika abad sudah dalil diawali dengan gelap gulita, ya nggak salah kalau orang itu memejamkan mata, kemudian isbatnya berasalkan dari mimpi. Itu maksudnya begini, terang itu terang batalnya, terang batal gitu. Kalau saya tidak memposisikan batal, Gus. Sampai saat ini saya masih mempertanyakan. Gitu. Ya insya Allah jenengan sampai kiamat kurang setengah menit itu nggak bakal dapet jawaban itu. Kalau membatalkan berarti kan sampai punya jawaban, ya kan? Enggak. Agar diskusi ini tetap hidup, ya, dan saya terus penasaran, ya saya terus bertanya, gitu. Ya sih, benar. Tapi saya sembari terus bertanya itu dalam hati bisik-bisik gitu ya. Tapi sepertinya pertanyaan kita ini nggak akan pernah coba apa bisik-bisiknya Gus Ali? Misal, pertanyaan kita ini nggak akan dapat jawaban ila yaumil qiyamah. misal begini, apabila mereka memang benar-benar terisbat, ya, memang benar-benar terisbat oleh narkoba, memang mau ngapain di Indonesia? Nah itu, makanya posisi saya masih tetap mempertanyakan itu, tetap banyak nanya gitu loh. Emang mau ngapain di Indonesia? Mau suruh cium kakinya kan? Kalau memang turistan ya lanjut jualan nasab, nggak perlu ilmu. Kalau kita sorry nih ya, Lama-lama kibirnya juga hilang ya bang. Nah, iya. Apa nih? Kilo mari. Kajian ujung-ujungnya menjelekkan orang. Orang siapa yang dijelekkan? Begini, Bang. Ketika kita mengkaji ilmu sejarah, ya, ketika kita mengkaji ketokohan seseorang, ya. Nah, ketika sejarah itu mengatakan, oh orang ini tidak benar, oh orang ini tidak jujur, oh orang ini banyak bohongnya. Karena apa? Karena apa yang disampaikan tidak sesuai dengan kitab yang dia jadikan referensi menurut kliennya. Itu bukan kita mencaci maki orang atau menghina orang, Bang, tapi kita menyampaikan fakta sejarah yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh itu, gitu loh. Marara pemonta sekolah siapa dah? Sekolah kedua dia benar ya. Oh ya Allah. apa hubungannya sekolah Gus? Ya, biar tahu merangkai kata gitu loh, Kiai. Dan memahami susunan kalimat gitu loh, Kiai.
Tuh. Ya intinya mereka ini kan ketika sudah mengutak-atik masalah nasab, apapun yang kita bicarakan, menurut penilaian mereka, kita ini kan mencaci atau menjelekkan orang gitu. Karena apa? Mm-mm. Karena memang kita ini sedang mendobrak hegemoni yang selama ini bertengger gitu loh. Mm-mm. Gitu. Contoh misalkan Sudah begini ya, contoh misalnya begini Yai. Siapa namanya, Salim Jindan. Salim Jindan itu dalam kitabnya Raudul Wildan fi Sabat Ibni Jindan itu mengatakan bahwasanya Muhammad Shahib Mirbat, ya, Muhammad Shahib Mirbat itu telah menerima periwayatan hadis dari Alwi bin Ubaidillah, ya kan? Nah, lalu Dr. Abu Bakar Ba'adzib Al-Yamani dari Yaman itu mengatakan bahwasanya ini salah satu kedustaan daripada Salim Jindan yang mengatakan Muhammad Shahib Mirbat itu telah menerima riwayat hadis dari Alwi bin Ubaidillah. Padahal jarak mereka ini 261 tahun. Kan tidak mungkin orang yang sudah mati 261 tahun kemarin lalu meriwayatkan sebuah hadis kepada orang yang hidup zaman sekarang. Nah, ketika Dr. Abu Bakar Ba'adzib mengatakan ini kedustaan, apakah itu mencaci maki? Ya tidak, Pak. Itu mengatakan kebenaran faktanya, Pak. Gitu loh. Anda percaya itu kira-kira? Kalau orang yang hidup yang sudah wafat 261 tahun yang lalu tiba-tiba meriwayatkan hadis kepada kita, percaya sampean? direga. Aduh. Mereka bisa mati. Wah, lebih yang direga ya. Dia emang di kitabnya mereka begitu. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Gus Hasan lan dulur-dulur kabeh. Nggih. Perkenalkan ini kena bahasa Jawa apa bahasa Indonesia ya, Gus? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Perkenalkan nih Ahmad Rofi dari Pati. Halo? Ah, selamat datang. Selamat kenal juga. Boleh Selamat cerita datang. sedikit? Cerita Monggo, sedikit monggo. ya. Banyak ngomong. Yang rame itu kan termasuk hilangnya Patok Sunan Muria itu kan, paham kan? Iya. Nah, itu peristiwanya kalau nggak salah sekitar tahun 2002 kalau nggak salah. Nah itu tahun-tahun sebelumnya kan saya sering jarak ke situ dan satu waktu bisa masuk ke dalam Cungkup itu hanya sekitar kalau nggak salah 9 sampai 10 orang lah di dalam. Ya waktu masih asli loh. Iya. Nah itu pun kita itu antri dari hampir sekitar jam 9 sampai hampir zuhur baru bisa masuk. Dan saya lihat betul itu batu nisannya yang asli kan bentuknya begini, masih batu yang kuno-kuno itu loh ya. Nah tahun berikutnya ternyata kita ziarah ke situ lagi nggak pakai antri langsung bisa masuk dan ternyata kan bangunannya sudah seperti sekarang ini toh udah dikelilingi sama kaca-kaca itu. Ya timbul pertanyaan loh ini ada apa? Nah, terus saya waktu habis ziarah terus turun tanya sama orang sana, kalau nggak salah penjual lah situ. Ada apa mas kok? Biasanya kita ziarah antri lama banget kok ini langsung masuk. Anu mas baru saja ada reformasi. Itu sekitar kalau nggak salah 3 hari habis reformasi
reformasi katanya. Yo, reformasi apa ya? Anu kepengurusan pengelolaan makam ya, Sunan Muria ini diganti dari keluarga dalam ke yayasan loh. Kok bisa gitu? Saya tanyakan, penasaran kan gitu. Mm-mm. Ya, yayasan ini orang-orangnya dari mana? Nah, ya dari luar keluarga. Nah ternyata itu apa? Mbak Lawi. Batu nisannya sudah berubah gitu, berubah yang pakai batu marmer putih itu. Waktu itu ya juga timbul Iya, pertanyaan, wah ini bakal di rame, ini colongan mesti itu. bakal Di rame. colong Lupi itu. Nah iya kan, kan saya tembusnya tadi kan tanya sama pedagangnya ada di situ toh. Mm-mm. Nah ini yayasan yang mengelola siapa gitu? Ya dari luar keluarga. Nah, setelah katanya informasinya, setelah sowan ke Pekalongan itu, Mm-mm. dalam hati kan, wah ini mas nanti bakal rame, masa ada kejadian kayak gini kok, keluarga dalam kok kayak tersingkirkan gitu loh waktu itu. Nah ternyata tahun-tahun ini setelah tesis kan rame. Mm-mm. Dan satu lagi ada cerita ini yang juga rame di makam buatan geng Pekalongan itu, yang saya Jumadil Kubro di Semarang itu loh, yang jadi daerah tambak mana itu lupa saya. Itu waktu pertama saya ke situ pas pulang dari Jakarta, mampir mau sholat lah, dan ternyata apa, bangunan kan belum jadi, masih masjid yang masih belum dikuliti itu loh mas. Iya. Wah, terus yang di belakang kok tuh ada apa kok, seperti ada kayak dikasih kelambu gitu loh. Waktu itu cuma masih penasaran kok. Katanya itu petilasan loh, petilasan siapa kok di tengah tambak gini ya, gue sambil ketawa loh. Tahun berikutnya lah, berapa tahun berikutnya saya juga mampir ke situ tuh, sudah jadi masjid toh. Terus apa? Dan ternyata saya coba masuk ikut ziarah ke dalam, yang sudah dikasih selambus kayak kelambu disekat-sekat gitu, dikelilingin lah. Kok sudah ada tulisannya makam Syekh Jumadil Kubro. Gitu kan penasaran juga loh. Nah, setelah itu ya maaf nuwun sewu, kalau ini makam peninggalan wali atau apa, pasti kan ya Anda tahu sendiri kan, mungkin ada sir-sir bagaimana atau aura bagaimana loh. Nah waktu saya masuk kok kayak nggak ada apa-apa gitu loh. Itu yang bikin penasaran. Lah ternyata kejadian seperti ini mirip sekali dengan yang diceritakan oleh Mbah Yai Sarip Rahmat itu loh. Yai Sarip yang pakai belangan itu loh, yang Jakarta. Kan dia pernah di YouTube pernah cerita kayak gitu. Itu kejadiannya hampir mirip. Monggo kalau yang punya pengalaman masalah di situ, monggo silakan. Ustaz Adin, naik Ustaz Adin. Naik Ustaz Adin. Hah? Ya itu pengalaman jenengan enggak apa-apa. Loh, masalahnya kan gini mas, itu kan sebelum ada tesis atau gimana, kita sebenarnya Ya menanggapi hal itu kan kita itu jadi rancu kan. Iya, itu kan sudah sering dibahas gitu. Sudah ada yang ngurus juga dari kalangan teman-teman kita gitu loh. Iya. Gitu. Nah, di sini tuh kita mengkaji keilmuannya di bidang ilmu nasab dan sejarah itu. Iya. Nah, ya termasuk kan makamnya di situ kan pengkaburan sejarah lagi tuh. Iya, makanya kita pelajari ilmunya gitu loh. Iya iya iya. Kalau kita cuman menceritakan saja, tapi tidak mempelajari keilmuannya, bagaimana kita bisa bertindak, kan begitu. Jadi hal yang seperti itu bukan untuk diceritakan berulang-ulang, tapi harus ada tindakan yang nyata gitu loh.
Bagaimana caranya? Ya kita melaporkan kepada Dinas Pariwisata dan Cagar Budaya. Kalau kita punya pembuktian, punya saksinya, itu. Betul, betul. Nah, ini sudah 5 tahun, Pak. Kalau bicara makam-makam palsu itu banyak sekali, banyak sekali. Bahkan di Madura itu juga pernah. Tapi sudah selesai dengan keturunan keluarga besarnya, seperti makam Sayyid Hussein Banyusangka yang diasegafkan itu sudah Mm-mm. kembali lagi gitu loh. Nah sekarang pertanyaan saya, orang-orang Kudus ngapain gitu loh? Lah itu ya jadi pertanyaan. Nah iya, jangan ditanyakan di sini kalau itu. Ya saya kan orang Pati. Nah maka dari itu, mestinya Termasuk sampean itu berbicara tentang masalah Pati gitu loh. Gitu. Nah kalau sampean mau berbicara tentang itu, sampean coba digerakkan orang-orang yang di Kudus itu gitu loh. Tuh. kalau di Pati sendiri saya secara pribadi juga istilahnya apa ya? Kayak ya berusaha menyadarkan teman-teman yang masih seperti Ki bin Akut itulah. Alhamdulillah ya ada yang sadar, ada yang belum. Karena kan tak kasih fakta-fakta yang terjadi. Kalau masalah tesis Mbak Yaya Imat saya memang belum mempelajari. Tapi untuk masalah kejanggalan-kejanggalan yang ada di makam-makam Wali Songo itu kan ya nuwun sewu dulu kan sering ziarah Wali Songo kemana-mana. Sekarang Iya. terjadi Perubahan. perubahan-perubahan terutama Sunan Bonang itu sampai sak geleng-geleng kepala itu. Nah iya, itu harus ada gerakannya. Ya, ya. Kan sudah hampir 4 tahun itu. Mohon Iya. maaf ya, saya bicara makam Sunan Bonang itu. Saya bicara makam Sunan Bonang itu sejak tahun 2023 akhir itu. Iya, sebenarnya saya juga mengikuti diskusi Gus Hasan terus kok. Baru kali ini naik. Bukan yang di TikTok. Saya bicara itu Hmm. di YouTube itu. Oh, Itu tahun 2023 akhir. Tuh, saya bicara itu. Nah, ketika itu ya, teman-teman dari Jawa Timur itu sampai mendatangi kantor-kantor Dinas Pariwisata dan Cagar Budaya itu yang di Mojokerto, kemudian yang di Tuban. Tuh. ah. Jadi dari dulu Tapi kita tidak pernah, ya, tapi kita tidak pernah membicarakan itu di komal-komal TikTok, enggak. Gitu. Nah, Makasih Gus Hasan dan Kiai ya semuanya. sama-sama Ustadz, sama-sama Ustadz. Izin turun dulu istirahatnya. Nggih, Wassalamualaikum istirahat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi saya wabarakatuh. juga ngamati terus waktu Gus Hasan masalah wali Pentagon itu juga ketawa sendiri. Ya, iya. Nah, ini Di ada area orangnya ini, di Raden area Haji Pantura, Diningrat. area Pantura sendiri Assalamualaikum. kan indikasinya kan banyak sekali tuh yang malah ratusan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Imam, Gus, butuh bantuan Gus. apa itu? Saat ini Meteor sama Habib Gapur sedang diskusi. Cuman Meteor itu kebingungan masalah ini. Masalah kalau kaidah ilmu nasab itu berdiri sendiri. Sedangkan Habib Gapur itu menunjukkan Fathul Bari. Kalau tidak dicatat berarti belum tentu tidak ada kalimatnya di situ, Gus. Yang saya butuhkan nanti barangkali saya bisa naik di sana itu yang menyatakan kalau ilmu nasab itu berdiri sendiri itu terdapat di kitab apa, kalau bisa halaman berapa gitu. Kan sudah dikaji itu, sudah berkali. Sering anu meteor, mana boleh cengkal. Itu
Seharusnya kan begini, siapapun yang mau diskusi itu catatan sebelum diskusi harus detail dulu sebetulnya. Jangan ujub-ujub langsung naik. Seharusnya seperti itu. Ya itu. Yang kalau lu mana boleh. Maksud Bagus nih, saya biar, itu. biar nanti saya juga kalau saya bisa naik, biar nanti saya yang menjelaskan di kitab apa, halaman berapa yang Di kitab menyatakan kalau Rosail itu ilmu nasab itu itu di kitab berisi. Rosail itu ada, di kitab Muqaddimat itu ada, di dalam kitab Usul itu ada, gitu loh. Makanya ngaji saya itu buka pengajian di sini itu dengarkan, jangan keluyuran kemana-mana, gitu loh. Catat kepi itu, gitu. Ya pokoknya ada beda meloloh. Ya jangan ngaji tanda. Apa sih ada beda mau tak paham? Terima kasih Kan Dus. gitu. Mohon izin turun dulu, memantau dulu Ya sana. ya ya. Ya ya Assalamualaikum. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Gus, terima kasih. Mohon izin turun juga. Ya monggo 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 Masih monggo. diberi kesempatan untuk sedikit bercerita. Nggih nggih Sebenarnya nggih. Nggih masih sami-sami. banyak cerita-cerita kejanggalan yang di area sini. Oke, terima Nggih kasih. nggih Salam nggih. sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Nggih wabarakatuh. sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derem aja gaji, tretan aja gaji. Siapa? Soro ngaji je mak. Ya mete ya orang ya soro ngaji tindak tanda pok pangsi ada beda mono. Ya, tahu lah. Kan kemarin sudah kan di dalam kitab Rosail itu, ya kan? Iya. Ilmun nasab, ilmun mustaqillun. Kan sudah itu kemarin itu. Iya, sudah dijelas. Iya, teman-teman itu ketika diajak ngaji itu, iya monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Teman-teman itu kalau diajak ngaji itu males gitu. Itu di halaman terdapat di halaman berapa itu Rosail itu? Ilmu nasab, ilmu mustaqim. Itu di halaman 34 kan. Iya. Di kayak bukan di Madkhol ya, bukan. Di Rosail ya. Bukan Rosail. Saya itu kan gini Kiai, kita ngaji bareng di sini, ya kan? Catat kalau punya kitabnya atau punya PDF-nya di print out gitu loh. Nanti dicatat di situ tandain gitu loh. Kan enak gitu loh. Iya. Kayak saya kan saya tandain semua stabilo gitu. Jadi ketika kita memang perlu untuk berdebat gitu loh. Ya kita udah siap data semua gitu. Iya sih. Ya kalau cuma apalagi itu GoFur itu kan pinter benta itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aroni. Habis mana dari roomnya saja, Gus Mas Wali Aroni? Kutub rungkat ya, ada yang laporin kayaknya. Iya. Ya Aji juga tadi ngintip-ngintip ya Aji ini kelihatan sama saya itu. Iya di bawah Gimana? saya. Oh, di Wali Kutub. Iya. Saya tuh kalau ada tappingan kayak gitu banyak banget, saya tuh greget, saya tuh pengen naik ya. Ya apa namanya, teman-teman itu sama kayak kita dulu. Terbawa emosi. Kalau saya tidak terbawa emosi Gus, saya ingin bernarasi fakta itu sesuai dengan kemampuan saya, yaitu sejarah itu saja, sejarah bangsa saja. Kalau kita tidak bisa berbicara tentang agama ya kita bicara sejarah saja.
Enggak kan, itu kan yang dibahas itu kan bukan sejarahnya, itu yang dibahas kan nasabnya gitu. Greget itu Gus. Nah iya, makanya Saya kan saya mau tuh enggak di sini tuh saya enggak mau Bang Saroni, saya enggak mau ada perdebatan kusir, itu saya enggak mau. Debat kusir itu enggak mau. Kalau mau berdebat datang ke sini, bawa kitabnya, ayo kita kaji bareng-bareng gitu. Gitu. Kalau nggak mau datang ke sini ya sudah. Karena apa? Karena kalau orang itu mau ngajak kita berdebat ya datangi room kita, wong kita punya room sendiri kok. Gitu. Mm-mm. Saya mau ngirim alamat lupa terus Gus. Kemarin itu loh apa WiFi saya mati terus itu mental-mental terus. Saya kemarin kan saya turun itu. Iya, Mental iya, terus iya. saya. Pakai alamat saya aja lah. Ya Ratu. Gus, saya izin turun Gus ya. Saya mau keluar, ada Silakan, perlu silakan. ini ya. Mohon maaf Mana untuk sih? semuanya. Mas Iya, Syahroni, iya. Ratu Bagus, Bang Mus Hati-hati semuanya ya, ya. ya. Makasih, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman saya juga minta dikirimin itu Gus, nanti sekali nama saya itu. Iya. Nanti insya Allah kalau Alamatnya. sudah ya lupa terus itu. Nanti kalau sudah saya udah dikirim nanti insya Allah teman-temannya lain nanti menyusul insya Allah. Nanti saya sosialisasikan di sini. Gitu. Enggak, kalau pegang kitab ini itu saya jamin mau debat sama siapa saja pasti menang. Asalkan perdebatan ilmiah ya. Iya. Kalau Itu debat kan teman kusir ya juga buat relasinya apa? luas itu. Makanya nanti kita Iya. sosialisasi lewat itu. Kapan dicetaknya tuh Gus? Sudah tuh. Sudah dicetak ini. Kok masih nanya kapan dicetaknya, itu gimana sampean itu? Sudah naik cetak ini. Cuma kan ada beberapa yang harus, kan proses percetakan itu bukan kayak fotokopi, Pak. Iya iya. Mencetak buku itu ketika kita serahkan data kita kepada percetakan, kemudian dia nanti melayout itu lembar per lembar itu di layout Pak. Kemudian hasil dari layoutan dia itu dikirimkan lagi ke kita, coba diteliti dulu ada yang keliru apa enggak. Nah itu yang bikin lama, Iya iya. bukan kayak di fotokopi selesai pulang gitu. Iya takutnya nanti ada kesalahan malah. Iya. Bagus. Karena saya yakin tuh kalau udah ada dari contoh yang terpegang aja, kayaknya banyak yang pesen itu. Ya itu kan lagu lama itu Pak. Kalau saya tuh kalau bikin buku itu saya jelaskan sama teman-teman dulu, ini sudah baru itu. Ini pesanan yang buku ini itu kan sudah sekitar 150 orang sudah. Nah, dari 150 orang itu ada yang 10, ada yang 20, ada yang 30, ada yang 50, ada yang 10 gitu. Ya nanti kalau sudah ada yang pegang pasti lebih banyak Gus. Bisa beredarnya bisa lebih banyak lah, bisa berkali-kali itu. Nah, iya itu kan lagu lama itu. Cuman sifatnya orang Nusantara kan kalau ndak ada yang miwiti, kalau ndak ada yang mendahului biasanya sungkan itu ya Gus. Nah, iya. Makanya kan kemarin saya jelaskan, sampean bikin pesanan dulu. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan pembiayaan. Karena semakin banyak yang kita cetak, semakin murah gitu loh. Gitu. Ya kalau nggak mau ngerti ya repot. Kenapa kita itu bikin list pesanan? Karena
jumlah yang dicetak itu mempengaruhi harga cetaknya gitu loh. Gitu. Misalkan sampean mencetak 1 dengan mencetak 10, itu beda harganya itu. Tadi itu, aduh ya Allah, Mas Imam, Mas Imam. Orang diajak ngaji susah teman-teman itu. Maunya berdebat mulu, giliran berdebat kewalahan, langsung nanya dalil dadakan. Ya mana bisa. Itu walaupun saya tadi bilang di Rosail ada, usul ada, di Muqaddimat ada itu. Kalau mereka punya kitab PDF-nya atau kitab hard copy-nya kan. Iya. Lah iya makanya. Orang itu kalau mau berdebat itu persiapkan dulu datanya. Gitu loh. Karena kita ini nggak bisa membaca. Lawan kita ini akan menyerang dari arah mana nih, gitu loh. Ya kan? Nah, kalau tidak betul-betul memahami kan nggak bisa. Betul nggak? Betul. Apalagi para mereka kan kalau kali pingin tuh harus mereka makan. Iya. Lawang kita yang punya data aja kayak kemarin dulu. Coba, kita yang punya data aja itu masih, oh ini Sayyid ini ada kitabnya saya gitu. Masih begitu-begitu. Masih sah berarti kan katanya. Habib itu Iya, turun nabi gitu. iya maksa banget gitu loh. Para ulama tidak Orang udah membatalkan salah, ulama. Iya, orang udah Pimpinya salah pun kok masih ngotot nih. Gimana ya orang ini? Saya kehilangan respect sama orang-orang kayak gitu. Udah salah ngotot nih gimana ini? Tadi waktu di itu sama ketemu sama Aguan kan jenengan langsung turun itu. Saya juga di bawah itu. Saya juga gede sama orang itu, Gus. Karena begini, aguan itu kan sudah lama, sudah saya jelaskan. Metodenya begini loh aguan, ini begini, dalilnya begini, syaratnya ini, ya kan? Nah sudah dia itu. Coba kamu punya nggak kitab ini? Coba buka di halaman ini, halaman ini, halaman ini. Ini sudah hampir 5 tahun, Pak. Terus pertanyaannya diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Kan capek kitanya. Ngapain ngurusin satu orang aguan itu? Mendingan kita ngurusin yang lain yang memang betul-betul belum tahu kan gitu. Kan begitu. Ya kan? Kan di sini banyak loh teman-teman itu yang tadinya tidak paham-paham akhirnya karena ya di sini terus akhirnya paham mereka. Iya Gus, betul. Iya kan? Karena memahami sesuatu itu penting teman-teman. Penting itu. Jangan gini loh, ketika kita mengkaji sebuah kebenaran ilmu, kita jangan berpikir untuk melawan musuh kita. Jangan ke sana pikirannya. Tapi untuk mendakwahi anak-anak kita, keluarga kita, dan saudara kita. Itu aja pikiran kita itu. Bagaimana Iya, iya. caranya kita itu jangan fokus kepada oh saya harus berdebat dengan ini maka saya jangan gitu. Jangan. Itu ada tappingan, Gus. Itu ada yang tanya itu.
dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin banyak hurufatnya. Ya kalau dikatakan banyak sih enggak ya. Tapi ada beberapa hurufatnya itu. Nah, di antara hurufatnya itu seperti ini Bang Yus Al-Kufa. Ya. Afdolun nas ahlul bait. Wa afdolul bait Banu Alwi atau Ba'alawi. Nah, itu hurufat itu. Kok bisa sebaik-baik ahlul bait itu Ba'alawi? Berarti kalah dong Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Fatimah, kalah dong berarti. Nah, itu hurufat itu namanya. Itu namanya hurufat nasabiyah. Taikin Nah, aja Gus hurufat biar itu ada Angkat aja. pertanyaan. hurufat itu kan hurufat itu kan ada hurufat i'tiqadiyah, ada hurufat diniyah, ada hurufat tsaqafiyah, ada hurufat ijtimaiyah, ada hurufat siyasiyah, ada hurufat syakhsiyah. Itu. Jadi pelajari dulu apa itu hurufat. Itu. Sehingga ketika kita membaca kitab-kitab para ulama, kita bisa mendeteksi ada dan tidaknya hurufat dalam kitab itu. Gitu. Tapi kan sayangnya kitab Bughyatul Mustarsyidin itu kan tidak dikaji di pondok pesantren, hanya dijadikan sebagai bagian referensi dalil ketika berbahsul masail, kan itu aja sebenarnya. Makanya kan banyak yang tidak membaca dari depan sampai ke belakang. Nah, kemudian di antara khurafat yang lain itu dia mengatakan begini. Wa in qala al-fuqaha'u, walaupun seluruh ulama ahli fikih itu telah berpendapat annahu yasihhu, bahwasanya pernikahan non sayyid dengan sayyidah itu sah biridhoha, berdasarkan ridho dirinya, wa ridho waliha, dan ridho kedua orang tuanya. Nah, fali salafina ikhtiyaratun, tapi bagi leluhur kami itu punya pilihan lain. Nah, itu khurafat itu, Pak. Itu khurafat itu, Pak. Karena bagaimana mungkin kita itu tidak mengikuti salah satu di antara mazhab yang 4 itu. Jadi kejujuran di dalam menyampaikan keilmuan itu penting. Ya, sama-sama Bang Yus Al-Kufa. Allah. Monggo ini Rosemary. Naik kok diam saja ini Rosemary ini. Jangan, kalau saya diam jangan ikut diam teman-teman. Saya cuman
host di sini kan, sambil nulis saya ini. Silakan ngobrol aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kemana aja nih, jangan ngibul. Udah lama nih. Lama banget. Izin Gus, saya tidak bertahun-tahun, gabung berminggu-minggu. forum sampean karena pembahasannya masalah kitab. Nah, saya jujur saya nggak ngeh itu kalau bahasa sampean bahas kitab itu. Itu alasan saya gitu. Kalau mungkin ngobrol ngalur ngidul saya masih bisa lah untuk ini. Ini Mas Imam naik lagi nih. Saya izin dulu, saya mau Gus, minta waktunya Gus. Saya mau laporan ini kan. Berdasarkan apa barusan tadi itu. Si Gus Meteor sama si Habib Gopur barusan diskusi debat terkait nasab. Nah, ini ada di bawah ini. Jadi tadi di terakhirnya, di endingnya, yaitu koidahnya mana apabila sukro wal istifadoh kemudian tidak ada tercatat, itu yang ditanyakan oleh si Habib Gopur, itu kitab apa katanya, pengen ditunjukkan. Namun tadi miskomunikasi antara Gus Meteor dengan si Habib Gopur. Jadi memang saya sendiri juga belum bisa memahami cara menjawabnya Gus Meteor ini. Gus Meteor ini menggunakan kitab apa tadi membantah si Habib Gopur itu loh, Gus, terkait yang tadi. Coba mungkin mohon masukannya Gus. Diselesaikan pembahasan nih Gus. Mohon izin saya minta waktunya supaya saya lebih paham lagi. Kira-kira koidah kitab apa itu? Gus. Biar saya yang menjawab. Sebentar dulu Mas Imam. Ini orang nanya sama Arab pula kaki ya. Nah, gimana Pak, biar saya yang jawab itu Gus. Supaya saya puas. Ya. Supaya saya puas itu masalah koidahnya yang bisa membantah si Gopur. Gus Meteor menjawab sukro wal istifadoh batal jika tidak ada catatannya. Tadi si Habib Gopur, saya taslim jika ada koidahnya. Itu kurang lebihnya demikianlah gambarannya. Silakan Gus, mohon ditanggapi. Udah itu aja. Ya, oke Gus. Oke. Saya yang Gus tanggapi ya Gus. La ilaha illallah. Cek nafsora Mas Imam, cek saya ki aja jangan ngibul ini Mas Imam, kaki Mas Imam. Ceremet. Dulu laonan. Iya, cek ceremet cek bukan nak, ceremet pakai bukan nak situ lho. Cek ceremet pakai bukan nak. Tunggu dulu. Debat dak yang persiapan tade ceremet. Makanya sabar dulu, saya jawab dulu nih, jangan ngipul ini. Sampean dengarkan dulu terus habis itu sampean. Ini gini ya, sampean. Di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmin Nasab halaman 59 ya. Syurutu i'timadi syuhrah, syarat menggunakan syuhrah wal istifadah di dalam menetapkan sebuah nasab itu. Yang keempat, alla yakuna laha, hendaknya ya, alla yakuna laha, hendaknya tidak ada laha bagi syuhrah istifadah ya, ma yu'ariduha, sesuatu yu'ariduha yang bertentangan sesuatu tersebut dengan syuhrah istifadah. Sesuatu yang bertentangan dengan syuhrah istifadah yang tidak boleh ada itu apa? Yaitu min ruk'atin qat'iyatid dilalah. Catatan ulama nasab yang didukung oleh dalil-dalil yang valid. Jadi, kalau ada syuhrah wal istifadah kok bertentangan dengan catatan ulama nasab, maka batal karena tidak memenuhi syarat. Itu yang pertama dalam kitab Muqaddimat fi Ilmin Nasab ya. Kemudian di dalam kitab Al-Jawabul Jalil halaman 47, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu berkata, innan nasaba mimma yathbutu bil istifadati illa, kecuali ayyasbuta ma yukhalifuhu. Syuhrah nasab itu bisa terisbat berdasarkan syuhrah wal istifadah kecuali ayyasbuta ma yukhalifuhu ya, ada keterangan valid
yang bertentangan dengan syuhro istifadhah, maka keterangan itulah yang lebih didahulukan daripada syuhro istifadhah. Kenapa? Karena khobar simai, ya kan? Khobar simai dengan khotun nasabah itu lebih kuat khotun nasabah. Begitu, Pak. Itu jawabannya itu. Dan itu Gofur tidak mungkin taslim karena Gofur itu 3 tahun yang lalu sudah selesai sama saya. Gitu loh. Coba Gofur. Baik. Karena kan Izin koreksi ya. Iya, siap. Izin koreksi ke Gus Meteor tadi dalam perdebatan ya, Gus ya. Tadi karena Gus Meteor menjawab ini nih referensinya dari kitab karya Kiai Imad gitu. Sehingga tadi mengundang persepsi ya seolah-olah ini kita menggunakan rujukannya Kiai Imad. Akan tetapi jika Gus Meteor tadi menunjukkan kitab Muqaddimah halaman 55 dan 59 tadi, itu mungkin akan lebih kuat di dalam membantah dia tadi gitu, akan lebih seru gitu. Sehingga tadi ya terakhirnya lebih pertunjukan debat kusir yang terakhir tidak ada titik temu gitu. Saya nggak mengatakan Gus Meteor pengetahuannya rendah tidak atau kalah atau menang dalam hal tadi. Kecenderungannya adalah tidak ada yang menang. kecenderungannya tidak ada hasil di dalam Iya. diskusi tadi. Saya inginkan kalau memang Gus Teor itu tadi kan awalnya bicara tentang koidah ilmu nasab. Itu Gus Meteor tadi diupayakan itu menampilkan yaitu kitab Muqaddimah atau Rosail ataupun kitab yang lain berkaitan dengan ilmu nasab. Nah, Masalah betul ya. bantahnya saya tadi sependapat itu Gus di dalam Meteor. di dalam Rosail juga ada, Pak. Dalam Rosail itu ada. Ya, kitab Rosail ya. Kitab Rosail itu halaman 103. Itu ada, Pak. Nih. Ya kan? Fahasilu dawabitu hadhihi thariqah hiya. Maka kesimpulannya dawabitu hadhihi thariqah ya. Beberapa ketentuan-ketentuan di dalam metodologi ini kembali kepada syura wal istifadhah. Nah, ketentuannya itu apa yang berkaitan dengan tadi itu? Intifa'ul mu'aradati fil umumi wal khususi. Nah, au fil wasaikil bayyinati. Itu tidak boleh bertentangan secara umum, tidak boleh ada penolakan secara umum maupun khusus, atau tidak boleh bertentangan fil wasaikil bayyinat dengan dokumen-dokumen yang berisi keterangan valid, yaitu kitab-kitab nasab. Itu, Pak. Semua kitab itu, Pak, mau kitab nasab yang mana sampean, semuanya syura istifadhah syaratnya tidak boleh bertentangan dengan catatan kitab, Pak. Gitu. Semua itu. Makanya saya malas melayani orang-orang begitu itu karena kamu itu sampai sekarang belum bisa menjawab pertanyaan saya. Sudah hampir 3 tahun setengah. Rumel, ya Gopur, ya Wafi, semua itu. Cuman 2 pertanyaan saya itu. Cekipok mau kecopok gitu. Menurut saya, Anda bertanya apa, saya jawab semua. Gitu. Tapi pertanyaan saya sampai sekarang belum dijawab. Begitu. Dan mereka itu sengaja itu. Mereka itu sengaja jangan ngibul. Mereka itu sengaja ya mencari orang-orang yang dianggap belum begitu punya banyak pengalaman di bidang perdebatan nasab. Tujuannya apa? Ya untuk memframing bahwasanya mereka menang berdebat dengan kelompoknya Kiai Imad, itu aja tujuannya. Coba sini, datang ke sini coba. Nggak mungkin taslim itu. Karena saya yakin mereka itu gennya gen pendusta semua. Apa yang diucapkan nggak mungkin dilakukan. Yang mau taslim itu, Gus, kalau ada ibaroh yang sesuai dengan yang diucapkan Habib Gopur. Kalau ucapannya atau ibarohnya ada perbedaan walaupun 2 kalimat, tidak mungkin taslim. Itu yang dimaksud Gopur. jadi Gofur itu Nah, ketika Meteor, diam ya kamu. Saya sarankan ya.
Dari tadi saya cermet ke kamu, jelas cermet. Mau debat kok nggak pakai persiapan, goblok. Orang digoblokin. Itu sebenarnya protes itu kecewa tadi, jelas kecewa. Kamu itu acak lonca. Kamu membacakan ibaroh aja salah. Allah takuno mukholibatal usul itu dibaca apa sama kamu? Allah Takuna. takuna. Ada takunan. Nah, makanya kalau mau berdebat dengan siapapun harus rajin mencatat permasalahannya, misalnya di Ubaidillah. Terus yang jadi Ubaidillah gara-gara apa? Nanti kan darinya ke Syuhro. Ah, di Syuhro apa aja itu catat. Itu harus ada persiapan. Terus cara kamu tadi itu acak lonca sehingga buat yang di bawah itu tidak mengerti, kebingungan. Coba tanya Bang, jangan ngibur. Kebingungan mendengarkan cara kamu menyampaikan itu, kebingungan di bawah. Makanya kesannya itu Habib Gapur menguasai debat. Makanya kuasai. Yang ditunjukkan Habib Gapur itu seharusnya itu kamu itu kitab apa, abad berapa. Kamu kan sesuai kemauanmu sendiri, tidak mau mengikuti alurnya orang. Makanya untuk kedepannya siapapun, bukan cuma Meteor, siapkan Gini data. loh Pak. Tadi kan gini loh Pak. Gini loh. Artinya tadi kan membawa asulukan. Iya paham, saya paham. Artinya Cuman kan kena catatan di kamu situ. yang Sudah tak guna. terkena kaidah Allah tu khalifalil usul kan begitu. Allah takuna. Nah, ya saya simpan annya di situ. Takutnya saya simpan langsung Allah yu khalifah begitu. Kita oleh Meteor nih beneran lagi ya. Nahu Bukan masalah nahwu, Pak. itu loh. Serius, Kalau kalau Artinya begini, kamunya mau artinya kan Gini poinnya loh, kan di Meteor. situ. Meteor. Poinnya Meteor kan begini. di situ. Iya. Begini Meteor. Kalau kita mengutip koedah itu harus nakalan taman, tidak boleh dikurangi, tidak boleh dilebihkan dengan alasan apapun. Wala yasihhu bihalin alla yughayyiru ma nukilah, gitu loh. Itu koedahnya seperti itu. Kalau kita mau mengutip itu tidak boleh dalam kondisi apapun, kita tidak boleh merubah itu. Tidak boleh Meteor. Ya kan dari Senggad itu kan sudah selesai sebenarnya asulu. Iya. Iya. Artinya tidak usah berbelit-belit. Kalau saya kan apa ya langsung ke makanya poinnya. kalau mau Tidak debat sama usah orang berbelit-belit. datanya kan begitu. siapkan. Biar pendukung kamu tidak kecewa di bawah. Ini Bingung dengerin. Mungkin begini Gus. Makanya kan gini, sebentar ya teman-teman ya. Makanya kan gini. Oke, lanjut. Kenapa saya itu selalu istiqomah dari mulai awal sampai akhir itu istiqomah saya. Di room saya ini khusus kajian. Kalaupun mau berdebat tidak boleh debat kusir, harus debat ilmiah. Terlepas itu orang mau menganggap saya takut, saya nggak berani, saya kalah, silahkan. Karena saya tidak akan melayani orang kayak ngamuk ceromo itu, gitu loh. Nah kalau mau ngaji, ayo bareng sama saya di sini. Ya contohnya ini di sini teman-teman. Tadi pertanyaannya Mas Imam ya. Ilmu nasab itu kan ilmu yang berdiri sendiri. Iya. Ini ada dalilnya dalam kitab Rosail halaman 34. Fa'ilmun nasabi ilmun mustaqillun lahu usuluhu wa qawaninuhu wa dawabituhu. Itu jelas. Ilmu nasab itu adalah ilmu yang berdiri sendiri. Dia punya dasar sendiri. Dia punya aturan-aturan sendiri. Dia punya ketentuan-ketentuan perundang-undangan sendiri. Gitu loh. Nah, illa annahu la yamna'u min ayyakuna khadiman li ulumin ukhra. Ya kan? Hanya saja dalam perspektif keilmuan secara umum tidak ada halangan ilmu apapun itu meminjam koedah dari ilmu yang lain. Contohnya, ya kan?
Ini al-ansabu lil bashar kal asanid lil khabar. Ya kan? Silsilah nasab bagi manusia itu kal asanid lil khabar, seperti